Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Villa. Alhamdulillah aku Cutraudatul Zahdi masih bisa menyapa Sobat Villa pada episode Jendela Islam kali ini. Sobat Villa, nggak kerasa ya ternyata bulan Ramadan tinggal sebentar lagi loh. Meskipun kegiatan puasa udah jadi kebiasaan, tapi terkadang ada beberapa hal yang ternyata tidak diperbolehkan tapi masih dilakukan oleh banyak orang. Hal seperti itu kan seharusnya jadi perhatian kita supaya ibadah puasa kita sah dan sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, pada episode kali ini, Jendela Islam akan membahas hal-hal sederhana yang harusnya jadi perhatian dalam Eits, perhatikan 5 hal ini ketika berpuasa di bulan Ramadan ya. Apa aja sih? Yuk kita simak. Hal yang pertama, tidur sepanjang hari saat puasa. Bang. Abang. Bang. Bang. Abang, sholat zuhur. Astagfirullahaladzim. Bang. Bang, sholat zuhur dulu udah mau asar. Ya. Bang, tuh kan udah azan. Udah asar? Ya, abang sholat duhur dong. Sumpah lemes banget bawaannya puasa. Alasan, bang, puasa ya puasa. Nggak ada alasan buat nggak ngerjain waktu sholat. Biarin aja, ntar diomelin ibu. Astagfirullahaladzim, sikap Fahri tadi jangan ditiru ya Sobat Villa. Tidur sepanjang hari saat puasa memang tidak akan membatalkan puasa. Hanya saja nilai pahalanya rendah. Apalagi sampai meninggalkan sholat, maka tidur yang dilakukan malah jadi maksiat. Seperti hadis Rasulullah yang artinya, janji setia di antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia adalah kafir. Hadis riwayat Ahmad dan Ashabus Sunnah. Kedua, sikat gigi di siang hari. Dan yang ketiga, berkumur secara berlebihan. Ri, kok wudhunya kok lama banget nggak selesai-selesai sih? Jangan kayak gitu, ntar ketelan, nanti puasanya batal. Yang benerin deh. Ya, terus gimana dong? Sobat Villa, berkumur ketika wudhu saat bulan puasa sebaiknya dihindari ya. Apalagi berkumur di waktu yang lama. Jelas saja tidak diperbolehkan karena makruh hukumnya. Sikat gigi dan berkumur sebaiknya dilakukan setelah berbuka puasa, karena dikhawatirkan air yang berada di mulut tidak sengaja tertelan. Keempat, mencicipi makanan. Anak-anak pasti pada suka nih. Dek, ibu masak kangkong nih, tapi tadi kayak kebanyakan garam. Kasinan gak ya? Kok ibu makan sih? Enggak, ibu cuma nyicip di ujung lidah doang. Oh, boleh ya bu, lagi puasa nyicipin makanan. Aku mau dong. Sobat Villa, biasanya saat memasak, kita selalu mencicipi masakan. Pada saat puasa, mencicipi masakan tidak akan menjadi makruh hukumnya apabila yang mencicipinya memiliki kepentingan yang menyertainya. Dan dengan syarat, makanan yang dicicipinya hanya berada di ujung lidah dan cukup untuk mengecap rasa makanannya saja. Seperti sabda Rasulullah SAW, tidak mengapa mencicipi cuka atau makanan lainnya selama tidak masuk ke kerongkongan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, menunda berbuka puasa.
Ri, HP-nya matiin dulu. Udah azan. Ayo berbuka dulu. Iya mah, bentar dulu nih, belum selesai. Sabar. Astagfirullahaladzim. Udah Ya. azan cepetan. Ayo kesini. Buka dulu. Sobat Pilah, siapa yang masih sama kayak Fahri? Ayo ngaku. Demi HP sampai mengabaikan panggilan Allah. Astagfirullahaladzim. Hal seperti itu tidak dibenarkan ya Sobat Pilah. Seperti kata hadis Nabi SAW, sesungguhnya hamba-hambaku yang paling kucintai ialah yang lebih menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Nah, Sobat Pilah, itu tadi hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika menjalani ibadah puasa. Jangan lupa untuk diterapkan ya, agar ibadah puasa kita dapat diterima oleh Allah SWT. Sobat Pilah, sekian dulu ya perjumpaan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi ladang pahala saat menjalani ibadah puasa nantinya. Sebelum berakhir, masih ada kuliah 2 menit dari Ustadz Dr. Haji Muhammad Yakub, MA, yang berkaitan dengan hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Aku Cutraudatul Zabi pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekhilafan kata, dan jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Dan nantikan episode Jendela Islam selanjutnya yang pastinya lebih menarik lagi di Jendela Islam. Buka hati, buka pikiran tentang dunia Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Para pemirsa DNK TV yang dimuliakan Allah, berbahagia sekali kita dalam kesempatan ini dapat bertemu dalam acara Jendela Islam dalam rangka menyambut dan menggembirakan sehubungan akan kita jelang bulan suci Ramadan yang memang suasana ibadah yang sangat kita nanti-nantikan. Ada beberapa hal pokok yang menjadi patokan bagi kita dalam rangka mengisi dan menyemarakkan aktivitas Ramadan kita. Tentu tidak terlepas dari aspek hukum di seputar Ramadan. Ada tidak saum kita pada Ramadan tahun yang lalu yang masih tertinggal, yang belum kita bayar? Jadi salah satu persiapan kita yang paling pokok adalah membayar hutang saum Ramadan kita pada tahun lalu. Kemudian supaya fokus Ramadan ini kita kembali lagi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita, sehingga bulannya bulan yang suci, kita pun memasuki ibadah Ramadan dalam keadaan suci pula. Ya. Dalam upaya kita meningkatkan kualitas saum kita pada Ramadan tahun ini, maka ada hal yang kita pikirkan. Ya Allah, manakala hamba hanya memiliki kesempatan untuk beribadah pada Ramadan ini, maka berikanlah kemampuan kepada hamba ya Allah agar melaksanakan ibadah saum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena memang tidak ada jaminan bahwa kita dipertemukan Allah dengan Ramadan yang akan datang. Itulah makanya para ulama mengatakan kalau kita ingin fokus melaksanakan ibadah Ramadan, maka seolah-olah kita melaksanakan Ramadan pada tahun ini merupakan Ramadan kita yang terakhir. Sehingga kita betul-betul fokus untuk melaksanakannya dan memanfaatkan semua kesempatan Ramadan itu dengan baik. Maka dalam kaitan ini baginda Rasulullah SAW menyatakan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Ya. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan yang didasari atas iman dan penuh perhitungan dari segi hukumnya, ya, tata caranya, ya, menjaga hal-hal yang dapat membatalkan puasa, itu yang dikatakan ihtisab. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah berkenan untuk mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu untuk saumnya. Akan tetapi di saat siang Ramadan, apa yang dilarang untuk kegiatan haji dan umroh maka berlaku juga untuk saum.
wala rafasa, tidak boleh rafas yang berhubungan dengan masalah-masalah seksualitas, wala fusuqa, tidak boleh berdebat, mencaci maki, kata-kata yang kotor, wala jidal, ya. Dan juga tidak boleh bertengkar. Memang ini untuk ketentuan haji, tetapi ini juga tidak boleh kita lakukan pada saat Ramadan, akan menggugurkan dan menghilangkan nilainya. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, manakala emosi kita tersulut di tengah-tengah kita berpuasa, ya, maka yang kita sebutkan adalah qul inni shaim, qul inni shaim, qul inni shaim, 3 kali, salasa marrah. Mudah-mudahan kita sambut saum Ramadan yang penuh berkah ini dengan persiapan fisik dan mental yang prima, dan kita bercita-cita mempersembahkan amaliyah Ramadan kita pada tahun ini merupakan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena memang bagi orang-orang yang saum itu memiliki 2 kegembiraan. Lis-shaimi farhatan, farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqa rabbah. Rasulullah menyatakan bagi orang-orang yang berpuasa itu memiliki 2 kegembiraan. Kegembiraan yang pertama adalah saat-saat kita berbuka. Tidak ada yang tidak gembira saat-saat menunggu berbuka. Dan kegembiraan yang kedua adalah pada saat kita bertemu dengan Allah Rabbul Jalil, di mana kelak kita akan mendapatkan kenikmatan yang terindah di sisi Allah, yakni surga Jannatul Na'im. Demikian saja acara Serambi Islam kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Fa ilal liqa' ma'as salamah wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.